warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rezkia Ninengsi dengan nomor NIM 2406045014, kelas 1. Jadi, adapun tema dari tugas saya ini yaitu Bahasa Indonesia sebagai alat literasi kritis dalam memutuskan masyarakat sosial yang adil dan inklusif. Adapun judul yang saya ambil yaitu Peran Bahasa Indonesia dalam pengembangan literasi menuju masyarakat yang adil dan inklusif. Baik, saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam pengembangan literasi kritis menuju masyarakat yang adil dan inklusif. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi vital dalam membentuk pola pikir, menyampaikan ide, membangun komunikasi lintas budaya. Dalam konteks pengembangan literasi kritis, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana refleksi, analisis, dan transformasi sosial. Adapun literasi kritis, yaitu definisi dari pentingnya literasi kritis adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merefleksi informasi secara mendalam untuk mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Literasi kritis mendorong masyarakat untuk tidak hanya membaca tetapi juga mempertanyakan dan mengkaji struktur kekuasaan, ketidakadilan, serta bias yang tersembunyi dalam teks maupun realitas sosial. Dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat literasi kritis. Bahasa Indonesia menyediakan medium untuk mengakses berbagai informasi dari media cetak, digital, maupun lisan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memungkinkan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang berbeda untuk saling memahami dan membangun dialog kritis. Kemudian bahasa Indonesia juga membantu pelajar dan masyarakat umum untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui karya sastra, jurnalistik, dan pendidikan formal. Dan yang keempat yaitu menuju masyarakat yang adil dan inklusif. Masyarakat adil adalah masyarakat yang menjunjung kesetaraan hak dan perlakuan tanpa diskriminasi. Masyarakat inklusif menerima keberagaman dan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Bahasa Indonesia yang digunakan secara kritis dan inklusif mampu menjembatani kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang kelima yaitu implementasi dan strategi penguatan. Ada beberapa langkah untuk menguatkan peran bahasa Indonesia dalam literasi kritis, yaitu yang pertama, integrasi dalam kurikulum pendidikan, mengajarkan analisis teks, debat, menulis esai secara kritis. Dan yang kedua, peningkatan literasi media, yaitu memahami wacana media, propaganda, dan hoaks. Dan yang ketiga, pemberdayaan komunitas literasi, seperti taman bacaan, klub diskusi, dan media alternatif lokal. Dan yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang tidak diskriminatif, memperhatikan bahasa inklusif gender, disabilitas, dan keberagaman budaya. Adapun kesimpulan dari materi saya ini yaitu bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang kritis, adil, dan inklusif. Dengan mengembangkan literasi kritis yang berbasis bahasa nasional, kita membuka jalan bagi transformasi sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Itulah tadi beberapa materi mengenai peran bahasa Indonesia dalam mengembangkan literasi menuju masyarakat yang adil dan inklusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.